warahmatullahi wabarakatuh. Di materi video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan cara bayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Pajak ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, terutama sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PBB, pemerintah daerah dapat memperoleh dana untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan PBB sendiri adalah untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai PBB pedesaan dan perkotaan. Perbedaannya, cara perhitungannya, manfaatnya, dan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini. Dasar hukum PBB, pajak bumi dan bangunan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengubah undang-undang sebelumnya, memberikan penekanan pada perlunya keadilan dan pemerataan dalam penarikan pajak. Kewenangan pengelolaan, PBB dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga setiap daerah memiliki kebijakan dan peraturan yang berbeda dalam penarikan dan penggunaan PBB. Hal ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Perbedaan PBB pedesaan dan perkotaan. PBB dibedakan berdasarkan lokasi objek pajak, yaitu pedesaan dan perkotaan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang keduanya. Yang pertama ada PBB pedesaan, cakupannya dikenakan atas tanah dan bangunan di daerah pedesaan yang biasanya mencakup rumah tinggal, lahan pertanian, dan kebun. Nilai pajak biasanya lebih rendah karena nilai properti yang lebih sederhana dan keterbatasan infrastruktur. Contoh, sebuah rumah sederhana di desa atau kebun milik petani. Yang kedua, PBB perkantoran, cakupannya dikenakan atas tanah dan bangunan di daerah perkotaan yang mencakup gedung perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Nilai pajak cenderung lebih tinggi karena nilai properti yang lebih mahal dan lebih banyak fasilitas publik. Contoh, sebuah apartemen di Jakarta atau pusat perbelanjaan di kota besar. Perbedaan kedua ini penting karena mempengaruhi kewajiban pajak setiap pemilik properti. Pemilik tanah dan bangunan di daerah perkotaan cenderung membayar PBB yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik di daerah pedesaan. Cara menghitung PBB. Menghitung PBB memerlukan pemahaman tentang dua hal penting. Yang pertama ada nilai jual objek pajak atau disingkat dengan NJOP, dan kedua tarif pajak. Berikut langkah-langkah perhitungan PBB. Menentukan NJOP. NJOP adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk objek pajak. Ini mencerminkan nilai pasar dari tanah dan bangunan. Yang kedua, menentukan tarif PBB. Tarif pajak bervariasi antara 0,1% hingga 0,3% dari NJOP. Tergantung pada kebijakan daerah. Umumnya, daerah pedesaan memiliki tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Rumus perhitungannya yang pertama, NJOP dikali tarif. Jika NJOP sebuah rumah di perkotaan adalah 1 miliar rupiah dan tarifnya 0,1%, maka PBB sama dengan 1 miliar dikali 0,1% sama dengan 1 juta rupiah. Pembayaran PBB. Pembayaran PBB dilakukan setiap tahun. Berikut adalah informasi penting terkait pembayaran PBB. Yang pertama ada jadwal pembayaran. Setiap daerah biasanya memiliki jadwal yang ditetapkan. Pembayaran PBB harus dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan untuk menghindari denda. Yang kedua ada metode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti bank, kantor, pos, dan sistem pembayaran online. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Manfaat PBB untuk masyarakat. Yang pertama untuk pembangunan infrastruktur. Dana dari PBB digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, dan sarana prasarana lainnya. Ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Yang kedua, pelayanan publik. PBB membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Pembangunan yang didanai oleh PBB berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Kesimpulan dari pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak yang memiliki peranan vital dalam mendukung pembangunan daerah, memahami perbedaan antara PBB pedesaan dan perkantoran, serta cara perhitungan dan manfaatnya. Sangat penting bagi masyarakat. Dengan membayar PBB, kita turut berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.